sebelum cahaya, sebelum waktu, bahkan sebelum keberadaan. Adalah sesuatu yang lebih purba dari kekosongan itu sendiri. Namanya adalah Ayin. Bukan dewa, bukan iblis, tapi anti Tuhan. Ia adalah kehampaan yang ingin menghapus seluruh ciptaan termasuk Tuhan itu sendiri. Tapi, siapa sebenarnya Ayin? Dan apa tujuannya menciptakan neraka? Hello there curious people, selamat datang di kanal Enigma Hitam. Ayin juga dikenal sebagai Great Evil Beast, Not Is, atau ketiadaan, dan anti Tuhan. Adalah dewa purba pra-eksistensial yang mewujudkan anti materi, serta kegelapan, kejahatan, ketidakmurnian, dan kekacauan. Sementara secara bersamaan ia adalah kebalikan harfiah dari Tuhan, bukan dari apa adanya Tuhan. Ia juga merupakan kakak yang lebih tua dari kegelapan dan Barbero, dan pencipta sebagian besar iblis. Sebelumnya saya ingin disclaimer bahwa apa yang ingin saya sampaikan bukanlah berdasar dari agama apapun, namun ini hanyalah fiksi. Memang dalam bahasa Ibrani sendiri kata Ayin berarti mata yang selalu menjadi simbol Dajjal atau Antichrist, juga bisa memiliki makna kekosongan. Ayin adalah pencipta iblis, sementara Yes adalah saudara laki-lakinya adalah pencipta malaikat. Ayin adalah pencipta neraka Abraham, sementara Yes adalah pencipta surga Abraham. Yes adalah Tuhan dan Ayin adalah anti Tuhan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, penerimaan dan penolakan, keteraturan dan kekacauan, positif dan negatif, keberadaan dan ketiadaan, hukum dan ketidakteraturan, terang dan gelap, cinta dan benci, baik dan jahat. Mereka adalah asal mula segala sesuatu yang ada atau akan ada, serta segala sesuatu yang tidak ada, kehampaan, dan tidak akan ada. Ayin adalah ketiadaan dari ketiadaan itu sendiri, lebih tua dari kehampaan yang ada sebelum waktu dan semesta tercipta. Jika Overvoid diibaratkan sebagai layar kosong, maka Chaos adalah bagian atas kertas yang masih putih bersih, sedangkan Ayin adalah bayangan hitam di bawahnya, layar gelap pekat yang mutlak. Sementara itu, The Darkness adalah bayangan yang bahkan lebih gelap dan lebih jauh lagi dari Overvoid. Bayangan yang tercipta oleh cahaya Tuhan yang menerangi jurang purba di awal penciptaan. Ada teori yang menyebutkan bahwa Yes berasal dari Ayin. Artinya Tuhan sebenarnya adalah aspek yang lebih rendah yang muncul dari Ayin. Ini membuka kemungkinan bahwa di masa lalu yang begitu jauh, hingga bahkan kekekalan tidak bisa mencapainya. Ayin dulunya adalah satu entitas yang merangkum terang dan gelap, kebaikan dan kejahatan, hingga akhirnya ia pecah menjadi dua wujud yang terpisah. Ayin diyakini sebagai yang pertama dari para eksistensial yang muncul ke dalam keberadaan meskipun apa arti pertama bagi entitas yang sudah ada sebelum dan melampaui waktu. Tak pernah benar-benar bisa dimengerti. Dahulu, Ayin sama destruktifnya seperti sekarang. Bedanya saat itu dia bahagia, tapi semuanya berubah saat entitas pra-eksistensial lainnya mulai bermunculan. Sebagian besar entitas purba itu puas hanya melayang tanpa arah di kehampaan luas tanpa melakukan apapun. Tapi Tuhan tidak. Dia merasa gelisah dan memutuskan untuk menciptakan Megaforce. Namun setiap kali Tuhan menciptakan dunia, beberapa dari pra-eksistensial lainnya tidak senang dan langsung menghancurkannya. Kemarahan Tuhan pun memuncak, hingga akhirnya ia menciptakan pasukan bernama Arkutas untuk membantunya melawan mereka. Berkat bantuan itu, Tuhan berhasil mengurung Chaos dan Azathoth di wilayah terluar semesta, Outer Force. Sementara perang berlangsung, Ayin menggunakan energi kekacauan itu untuk menciptakan dimensi baru. Tapi proses itu berhenti ketika ia sadar bahwa The Darkness ternyata ikut dikurung, seperti Chaos dan Azathoth. Tak terima kekalahannya, Ayin memutuskan untuk melawan Tuhan secara langsung. Ia kalah. Tuhan memaksanya meninggalkan ciptaan, dan Ayin menerima. Karena diam-diam, Ayin justru merusak Lucifer dan menciptakan neraka. Bertahun-tahun kemudian, Ayin akhirnya menemukan kembali The Darkness, setelah kemarahannya menimbulkan gelombang kejut kosmik berskala universal. Ia pun bersumpah akan membebaskannya butuh lebih dari 100 tahun, sampai akhirnya Ayin berhasil melakukannya pada tahun 2017. Menurut berbagai teori, sebelum waktu, sebelum cahaya, bahkan sebelum apapun ada, yang ada hanyalah kehampaan. Dan sebelum kehampaan itu ada api. Api itu adalah Ayin, sang anti Tuhan, dan saudari dari Yes. Ayin adalah salah satu dari 3 entitas pra-eksistensial utama yang mewakili, menjelma dan menjadi kekosongan purba. Bersama Chaos dan The Darkness, ia adalah lawan total dari Tuhan dan seluruh ciptaan. Ayin adalah ibu dari iblis, sumber segala kejahatan.
Bahkan bisa dibilang pencipta konsep kejahatan moral itu sendiri. Jika Jas mewakili kebaikan, cahaya, keberadaan, dan penciptaan, maka Ayin mewakili kejahatan, kegelapan, ketiadaan, dan kehancuran. Apakah Ayin benar-benar ada atau pernah ada? Masih menjadi perdebatan di kalangan para malaikat. Banyak yang menganggapnya cuma dongeng pengantar tidur agar para malaikat tidak berani memberontak pada Tuhan. Tapi malaikat Gabriel percaya pada Ayin memang ada dalam suatu bentuk. Dalam catatannya ia menulis bahwa sang binatang jahat agung muncul padanya dalam mimpi. Menurut ramalan, di hari zaman nanti Ayin akan dibebaskan dari penjaranya dan menyatakan perang terhadap para dewa di surga. Meski sulit digambarkan, Ayin seringkali disimbolkan dengan angka 0, yaitu ketiadaan. Karena itulah dia, 0 dari segalanya, kehampaan dari tak hingga, titik pusat tanpa dimensi tempat segala hal muncul, baik positif maupun negatif. Sementara sosok lawannya, Yes, disimbolkan dengan infinite atau tak terhingga, sebab Tuhan adalah kemahaan tanpa batas, keagungan yang tak terukur dan kemuliaan yang tidak bisa dijangkau. Dualitas antara Yes dan Tuhan adalah cerminan dari dualitas antara tak hingga dan 0. Beberapa teori menyebut bahwa Tuhan pun sebenarnya muncul dari Ayin, seperti Yes muncul dari Ayin, atau seperti sesuatu yang lahir dari ketiadaan. Ini menimbulkan kemungkinan pembalikan peran, bahwa mungkin bukan Ayin yang anti Tuhan, tapi justru Tuhan yang merupakan anti Ayin. Lalu, bagaimana dengan penampilan Ayin? Ayin tidak memiliki wujud sejati, dan jika memang ada, mustahil bagi manusia manapun untuk melihatnya karena Ayin lebih tua dari konsep ukuran dan jarak. Tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dipahami oleh mata manusia. Biasanya Ayin dianggap sebagai lubang hitam perkasa yang menghancurkan konsep keberadaan eksistensi, dimensi, cahaya, kegelapan, serta segala sesuatu, setiap orang dan apapun yang ada, sambil tumbuh tanpa batas. Singkatnya, Ayin adalah konsep ketiadaan, kekosongan menganga yang menelan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ketika dia terlihat oleh Michael dan Lucifer, Ayin mengambil wujud bidang yang mengembang dari zat seperti darah. Ini adalah energinya, perwujudan paling sejati dari esensi makhluk. Setiap bentuk manusia atau wadah yang diambil secara fisik, meleleh begitu dia mendapatkannya. Dibutuhkan energi yang sangat besar agar seluruh tubuhnya tidak runtuh, menjadi tumpukan cairan merah panas. Membuatnya sehingga rongga mata dan mulutnya tidak memiliki organ, tapi malah menuangkan cairan merah mendidih dengan konsistensi darah. Namun ketika Ayin menampakkan dirinya di neraka, ia dianggap sebagai makhluk raksasa yang sangat besar, memiliki ukuran septiliun galaksi, dengan 7 kepala, masing-masing mewakili dosa, kerakusan, iri hati, kesombongan, nafsu, kemalasan, amarah, dan keserakahan. Ia memiliki 10 tanduk dan 7 mata, 10 ekor dan 6 kaki. Tidak heran keluarnya ia dari neraka berarti kiamat, karena tubuhnya saja sudah cukup untuk menghancurkan planet dan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh Tuhan dengan sangat mudah. Tubuhnya dirantai oleh 666.000 rantai, dengan segel tingkat terlarang di bagian terdalam dan tergelap neraka, sehingga tidak ada percikan cahaya Tuhan yang dapat menembusnya. Sebagai makhluk terbuat dari ketiadaan murni, Ayin adalah kebalikan mutlak dari segala sesuatu yang benar mewakili Tuhan. Ia benar-benar megalomania, jahat, kacau, haus darah, dan penuh kebencian. Ia membenci seluruh keberadaan dan hanya ingin melihat semuanya hancur jadi abu yang merasap. Bahkan kepada saudaranya sendiri pun, ia tidak punya rasa cinta, meski dulu ia pernah menikmati keberadaannya. Pada akhirnya, karena perbedaan konsep dan sifat mereka yang bertolak belakang, Ayin berbalik melawannya, terutama setelah Tuhan menyegel atau menghancurkan ciptaan mereka yang lain, demi memulai penciptaan alam semesta dengan caranya sendiri. Bagi Ayin, manusia tidak ada artinya, bahkan lebih rendah dari bagaimana manusia memandang bakteri. Ia menganggap manusia menjengkelkan, tapi cukup berguna untuk dijadikan pion catur dalam permainannya. Ayin sering menggoda manusia untuk saling menghancurkan, bukan karena ia peduli pada perbuatannya, tapi karena dampaknya bisa melukai hati Tuhan. Satu-satunya makhluk yang benar-benar ia benci adalah Tuhan, dan satu-satunya makhluk yang benar-benar menakutinya adalah Chaos, terutama ketika Chaos murka.
Ain adalah salah satu makhluk terkuat yang pernah ada. Kekuatannya setara dengan Tuhan, meski Tuhan sedikit lebih unggul. Perbedaannya begitu kecil hingga nyaris tak berarti. Dengan hanya menjadikan jarinya, Ain bisa menumbangkan para primordial, bahkan yang sekuat Aserah. Ia juga hampir setara dengan adik perempuannya, Barbelo, hanya sedikit lebih kuat darinya. Ain mewujudkan ketidakmurnian, ketiadaan, dan kegelapan berlawanan dengan sang kakak yang mewakili kemurnian, keberadaan, dan cahaya. Saat ia berhasil bebas dari penjara, seluruh Megaverse bergetar. Ketika berhadapan dengan Michael dan Lucifer, dua malaikat terkuat Ain dengan mudah menghancurkan bentuk fisik mereka dan menyebarkan esensi mereka ke seluruh ciptaan. Bahkan Lucifer sendiri mengakui bahwa kekuatan Ain tidak mengenal batas. Kekuatan Ain cukup besar untuk menghapus banyak realitas dari keberadaan dengan sangat mudah. Kekuatan Ain hampir mendekati keabsolutan. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang setara dengan Tuhan, Chaos, dan Azathoth, nyaris tak terbatas, serta jauh melampaui adik perempuannya Dewa Darkness. Bahkan para dewa kosmik paling tua pun mulai merasakan ketakutan saat mengetahui keberadaan Ain. Ia mampu dengan mudah menaklukkan saudarinya, Ouroboros, hingga membuatnya terluka parah. Ain dianggap hampir maha kuasa. Satu-satunya pengecualian adalah ketidakmampuannya untuk menyakiti atau menghancurkan saudaranya, Tuhan. Dengan demikian, ia berada di ambang batas kekuatan tertinggi. Satu-satunya yang benar-benar dapat mengalahkannya hanyalah Vitriol, sang penghancur kosmik para esensial. Meski demikian, dibandingkan dengan saudara-saudaranya, Tuhan, Chaos, dan Azathoth, Ain masih belum sepenuhnya tak terkalahkan. Kekuatan Ain setara dengan 3 Titan Agung, hampir sebanding dengan dewa-dewa pencipta terbesar yang pernah ada, kecuali Tuhan, yang bertanggung jawab menciptakan multiverse, surga, dan dunia manusia. Ain adalah salah satu makhluk terkuat sepanjang masa. Hanya segelintir entitas yang sanggup melawannya. Ia bahkan mampu bertarung melawan Chaos atau Tuhan seorang diri. Meski ia mengakui bahwa melawan Tuhan ibarat pertandingan adu kekuatan nyaris seimbang. Berikut untuk kalian ketahui kekuatan dari Ain. Kekuatannya yang tak terbendung, Ain ternyata memiliki kelemahan yang digunakan oleh Tuhan untuk menahan amarahnya. Coffin of Eternal Darkness. Ini adalah segel mistis dengan kekuatan luar biasa yang dipasang Tuhan pada saudara perempuannya, Ain, tak lama setelah ia mengurungnya di neraka jauh dari segala ciptaan. Cukup sekian untuk video kali ini. Sebutkan apa yang menarik bagi kalian tentang entitas kosmik yang satu ini. Sekali lagi, ini hanyalah fiksi. Jika kalian menyimak, ia memiliki kekuatan yang tidak masuk akal, hal yang bahkan tidak asing seperti di dunia komik. Tinggalkan like jika kalian menyukai video kali ini, subscribe kanal Enigma Hitam untuk mengikuti konten terbaru, dan bagikan ke media sosial kalian. Sampai jumpa and stay curious.